Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Wahid. Kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan sosiologi politik dengan tema demokrasi. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui bagaimana sih awal mula demokrasi ini ada. Itu demokrasi ini sendiri itu pertama kali itu dilaksanakan di sebuah kota, yaitu kota Athena di Yunani atau abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, lalu bagaimana sih arti kata daripada demokrasi ini sendiri? Nah, demokrasi ini berasal daripada dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu yang pertama demos dan yang kedua kratos atau kratein. Nah, apa sih arti daripada dua kata itu? Ya, yang pertama itu demos. Demos itu memiliki sebuah arti, itu rakyat. Nah, sedangkan kratos atau kratein ini memiliki sebuah arti pemerintahan atau kekuasaan. Nah, jadi apabila kita definisikan demokrasi ini merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik ini berada di tangan rakyat melalui perwakilan yang mereka pilih. Nah, lalu bagaimana pendapat para tokoh terkenal daripada tentang demokrasi ini sendiri? Yang pertama itu menurut Abraham Lincoln. Nah, beliau ini seorang presiden Amerika Serikat yang ke-16. Abraham Lincoln juga seorang yang menghapus perbudakan di Amerika Serikat, di mana beliau ini mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan pemerintah dijalankan sesuai dengan kehendak dari kepentingan rakyat. Kedua ialah menurut Aristoteles. Beliau ini merupakan salah satu filsuf yang terkenal, filsuf Yunani kuno. Nah, beliau ini berpendapat bahwa demokrasi ini merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi itu berada pada tangan rakyat. Nah, beliau ini berpendapat bahwasanya dalam demokrasi itu setiap warga negara itu memiliki hak yang sama gitu dalam pengambilan keputusan politik. Baginya, demokrasi ini harus memiliki sebuah mekanisme atau sebuah aturan agar tidak ada penyalahgunaan oleh suara mayoritas. Nah, yang ketiga nih, terakhir menurut si Plato nih. Plato ini juga merupakan salah satu seorang filsuf Yunani kuno, ya. Nah, dia itu dan juga dia itu berpandangan bahwa dia itu merasa skeptis terhadap sistem demokrasi. Menurutnya itu demokrasi itu kayak mengarah pada anarki atau sebuah kekacauan sosial dan penuh kerusuhan politik. Nah, dia percaya bahwa demokrasi ini bisa diambil oleh seorang pemimpin yang populis. Artinya dia beranggapan bahwa bisa saja bahwa demokrasi ini diambil oleh seorang pemimpin yang hanya mementingkan golongannya, atau biasa kita sebut sebagai kelompok mayoritas lah yang memilih dia. Nah, dia juga berpendapat bahwa demokrasi ini menciptakan seorang pemimpin yang tidak kompeten. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Nah,
agar demokrasi berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang memang harus dijunjung tinggi. Itu yang pertama itu kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Yang kedua ialah kebebasan berpendapat. Nah, setiap warga negara itu memiliki hak untuk menyampaikan pandangan atau opininya. Nah, yang ketiga ialah kesetaraan. Semua individu memiliki hak yang sama di depan hukum dalam kehidupan bernegara. Yang keempat ialah pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Pemilu harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Nah, yang kelima adalah penegakan supremasi hukum. Artinya hukum itu berlaku untuk semua tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keenam, penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana demokrasi ini menjamin perlindungan HAM bagi setiap individu. Demokrasi sendiri itu memiliki beberapa bentuk. Nah, di sini saya menggarisbesarkan menjadi dua ya. Yang pertama itu berdasarkan cara pelaksanaannya. Yang kedua itu berdasarkan pada ideologinya. Nah, bentuk demokrasi berdasarkan cara pelaksananya itu, yang pertama itu demokrasi secara langsung, di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Contohnya pada saat demokrasi di Athena di Yunani kuno dulu. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau melalui perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakil untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan. Ya, contohnya di negara modern saat ini. Selanjutnya itu demokrasi berdasarkan ideologi. Nah, yang pertama itu demokrasi liberal, di mana demokrasi ini menekankan pada kebebasan individu dan pasar bebas. Nah, yang kedua itu demokrasi sosial, di mana menggabungkan prinsip demokrasi dengan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan gitu. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi itu sendiri. Yang pertama ini kelebihan dari demokrasi, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada rakyat untuk terlibat dalam pemerintahan secara langsung. Yang kedua itu menjamin kebebasan individu. Yang ketiga itu mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Nah, yang keempat itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, kekurangan daripada demokrasi ini sendiri itu yang pertama, proses pengambilan keputusan sering memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua itu berpotensi munculnya politik uang dan manipulasi. Nah, yang ketiga itu tidak menjamin semua keputusan itu menguntungkan mayoritas. Yang keempat itu memerlukan tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi sosiologi politik dengan tema demokrasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.